Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya, sematalah yang menolong kita, kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan memohonkan Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi kidung jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhanku,
Tuhan pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini tertulis di dalam kitab Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan, demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dan
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis pada Mazmur 66 ayat 1 sampai ke 9. Marilah kita membaca secara bergantian untuk memimpin biduan. Nyanyian Mazmur, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan Dia dengan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada hari ini mengikuti ibadah online ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu hari ini, yang terambil dari Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali sudah menjadi hukum alam jika kita sangat dengan gampangnya membantu orang lain yang mungkin memiliki kedekatan emosional kepada kita. Jika orang-orang yang seperti ini mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, maka kita pun akan dengan gampangnya untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Akan tetapi, jika ada di antara orang yang mungkin kita benci, atau orang yang mungkin kita musuhi ataupun memusuhi kita, maka kita sangat sukar untuk membantu ataupun berbuat kebaikan terhadap mereka. Ini merupakan manusiawi kita.
Akan tetapi, kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini bahwasanya kita sebagai anak-anak Allah yang telah Dia tebus, kita ternyata memiliki harga yang mahal. Kita ternyata memiliki konsekuensi iman, bahwasanya kita patut bukanlah saja untuk mementingkan diri kita sendiri ataupun untuk orang-orang yang segolongan dengan kita, sahabat-sahabat kita saja, tetapi bahkan kepada semua orang. Mungkin jika kita tadi membaca epistel yang sudah dibaca di dalam minggu kita hari ini, sangat jelas di sana pemazmur mengingatkan manusia, secara khusus kita, bahwasanya kita patut memuji Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, karena pertolongan yang telah Dia berikan kepada kita. Dan inilah yang mendasari kita untuk senantiasa mampu melakukan kasih-Nya. Apa itu wujud kasih-Nya? Bagaimana kita dimampukan dan harus bisa untuk membuat kebaikan, melakukan pertolongan kepada siapapun, bahkan jika orang itu memusuhi kita sekalipun. Sebab itu tadi yang ditekankan, konsekuensi kita sebagai umat Tuhan, konsekuensi kita sebagai hamba-Nya, kita haruslah senantiasa mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang lain. Jadi ini merupakan suatu teguran Paulus yang keras terhadap penyimpangan yang terjadi di jemaat Galatia, yang mana ini pasti menghasilkan respons yang beragam. Ada yang disadarkan akan kesalahannya, ada yang berduka cita, ada yang hendak bertobat, ada pula kelompok orang yang tidak jatuh ke dalam kesalahan tersebut, namun memakai bagaimana firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini untuk menghakimi kelompok orang-orang lain. Ini yang kita gambarkan di dalam nas ini, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kehidupan orang Yahudi seringkali melihat-lihat kesalahan orang lain, seringkali mencemooh orang-orang yang melakukan kesalahan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan di ayat 1 ini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Maksud Paulus menekankan ini kepada orang Yahudi yang ada pada saat itu. Jika engkau mengatakan kau paham akan hukum Tuhan, maka sudah sepatutnya ketika engkau melihat kesalahan orang lain, engkau tidak mencemooh dia, menegur dia di hadapan orang banyak, tetapi sebagai orang yang rohani, katanya, kau yang rohani, katanya, mari ajak mereka dengan lemah lembut ke jalan yang benar, supaya kamu pun tidak jatuh kepada pencobaan. Ini merupakan suatu pesan yang sangat dalam yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga kepada kita dewasa ini. Kita diingatkan untuk pertama sekali tidak merasa diri kita yang paling benar, merasa diri kita yang sudah orang yang paling benar melakukan firman Tuhan, sehingga ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita yang pertama sekali menghakiminya, mencemoohnya. Padahal kita tidak tahu kalau kita pun pastilah memiliki kekurangan juga. Kalau kita merasa kita punya kelebihan, maka sudah sepatutnya kita mengajak, mengarahkan orang yang melakukan kesalahan itu agar dia kembali ke jalan yang benar, bukan mencemooh dia. Kenapa Rasul Paulus menekankan itu? Dia sampaikan kembali di ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jika kita merasa anak Allah, jika kita melihat saudara-saudari kita jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam kesalahan, maka pada saat itu juga kita harus merasa kalau sebagai saudaraku, aku harus mampu menolong dia, mengarahkan dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini merupakan beban iman kita, beban moral kita ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, supaya dia tidak larut di dalam kesalahannya, tetapi kita harus menolong dia untuk mengetahui kesalahannya dan supaya dia mampu untuk memperbaiki kesalahannya. Ini sangat penting.
agar setiap orang percaya semakin bertumbuh untuk melakukan hal-hal yang positif. Di ayat 3 kembali ditekankan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sangat jelas gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bisa saja kita mungkin merasa, ya aku ini, hidupku ini berarti, aku ini lebih daripada dia. Tetapi ketika kita tidak mampu mengarahkan saudara-saudari kita, tidak mampu mengajak mereka untuk mengikut Kristus, melakukan kehendak Kristus, maka pada saat itu sebenarnya kita pun tidak berarti. Itu dikatakannya menipu dirinya sendiri. Dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan kita, sebagai orang Kristen harus memiliki hidup yang berarti. Hidup yang berarti itu harus mampu mengajak dan mengarahkan orang agar senantiasa mampu untuk membawa kabar baik, kabar sukacita itu. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengarahkan hidup kita melalui firman Tuhan hari ini, maka sudah pastilah kita terpanggil untuk saling mampu membantu sama lainnya, satu sama lainnya. Banyak cara yang bisa kita pakai untuk membantu saudara-saudari kita. Tapi yang pasti pertama sekali kita diingatkan agar kita mampu mengenal dahulu kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebab ketika kita mampu mengenal kasih karunia yang telah Dia sampaikan kepada kita manusia, maka pada saat itu juga kita pun akan semakin mampu untuk mengasihi sesama. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun haruslah patut untuk mengasihi sesama kita. Di ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena ketika tiba waktunya kita akan mendapatkan hasilnya. Apa hasilnya itu? Itu tidak menjadi prioritas kita untuk melakukan kebaikan. Tapi yang pasti, kebaikan kita lakukan karena kita telah lebih dahulu mengenal kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita, terkhusus melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Jika ini semuanya mampu untuk kita gumulkan, maka di ayat 10 lebih jelas kita lihat, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, selagi kita masih diberikan Tuhan kesempatan, selagi kita diberikan waktu, berbuat baiklah kepada sesama. Bertolong-tolonganlah kepada setiap sesama kita. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena ingatlah, semakin kita berbuat baik, maka karakter pola hidup kita akan selalu melakukan kebaikan. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka hidup kita pun terpola untuk tidak melakukan yang baik. Tetapi sebagai umat Tuhan, sepatutnya lah kita untuk melakukan yang baik itu. Sebab inilah yang menjadi dasar iman kita. Ketika kita telah mengenal Kristus, maka pada saat itu pun kita akan semakin mampu untuk melakukan yang baik kepada sesama kita. Tuhanlah yang menguatkan kita untuk dapat saling membantu satu sama lainnya, dan marilah kita saling peduli terhadap sesama kita manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi atas firman-Mu yang telah menguatkan kami. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Biarlah kiranya perbuatan baik itu menjadi karakter kehidupan kami sebagai umat-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa mampu membawa dampak yang positif kepada sekeliling kami.
biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk mampu membawa firman-Mu ke seluruh penjuru dimanapun kami berada, agar dimanapun umat-Mu berada, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan ini, ketika kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah virtual ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati para jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka mengikuti ibadah ini, baik yang ada di rumah mereka, di kantor mereka, di perjalanan mereka. Begitu juga buat para jemaat-Mu yang mengikutinya di rumah sakit, dimanapun ya Bapa, jika saat ini mereka Engkau berikan kesempatan untuk bersekutu, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada yang di dalam pergumulan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada yang sedang sakit, Tuhan juga memberikan sukacita yang berkelimpahan kepada para jemaat-Mu yang Tuhan telah berikan umur panjang kepada mereka. Tuhan Allah Bapa, kami juga mau serahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Tuhan melalui kasih karunia-Mu yang memberikan kekuatan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau berserah, dan biarlah rancangan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada, kami pendeta, parhalado dan seluruh pelayan yang melayani di ibadah minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita. Salam sehat selalu. Shalom.